Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan, tetap mengikuti pembelajaran sampai kita lulus di MTS ini. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang proses perkembangan Islam di Indonesia. Artinya kita akan mencoba mempelajari bagaimanakah proses Islamisasi di Indonesia itu. Yang kita tanyakan kapan Islam masuk ke Indonesia, kemudian siapa yang membawa Islam pertama kali di Indonesia, dan yang paling penting bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Untuk masuknya Islam di Indonesia, ada yang mengadakan penelitian bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Akan tetapi proses Islamisasi mengalami percepatan antara abad ke-12 sampai abad ke-16 Masehi. Diperkirakan bahwa abad-abad tersebut Islam tersebar dan berkembang ke berbagai daerah di Indonesia, diterima sebagai agama resmi oleh mayoritas rakyat dan penguasa, serta telah membentuk komunitas atau kelompok atau masyarakat Muslim. Pada tahap pertama atau permulaan, proses Islamisasi dilakukan dengan melalui perdagangan. Jadi Islam masuk ke Indonesia tidak dengan pemaksaan, tidak dengan perang, tapi melalui perdagangan dari orang-orang Timur Tengah, terutama dari Yaman, yang mengadakan perjalanan perdagangan sampai ke Cina, kemudian singgah ke Indonesia. Dan ini kesibukan lalu lintas perdagangan antara Arab, India, dan Cina melalui Selat Malaka itu sejak abad ke-7 Masehi. Sehingga ada kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi itu. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia abad ke-7 itu? Yaitu para saudagar Muslim. Para saudagar Muslim ini turut ambil bagian dalam aktivitas perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, barat tenggara, dan timur benua Asia. Proses Islamisasi selanjutnya dilakukan oleh sebuah misi. Setelah para pedagang masuk pada abad ke-7, kemudian memang dibentuk misi oleh guru-guru agama yang ada di Timur Tengah. Di antaranya Syekh Ismail dari Mekah yang datang ke Pasai dan berhasil mengislamkan Merah Silau, yang kemudian bergerak Malik Al-Soleh. Jadi pertama kali yang masuk di Indonesia itu terkenal dengan Malikul Soleh. Itu aslinya adalah Syekh Ismail dari Mekah. Kemudian Sayyid Abdul Aziz, seorang Arab dari Jeddah, yang berhasil mengislamkan penguasa yang ada di daerah Malaka. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdullah Al-Yamani datang dari Mekah yang berhasil mengislamkan para penguasa dan penduduk Jeddah juga di
daerah luar Jawa. Kemudian Syekh Abdul Arif dari Mekah yang berhasil mengislamkan masyarakat Aceh. Jadi Islamnya Aceh itu yang sekarang mayoritas bahkan sebagian menggunakan syariat Islam dan sebagian menggunakan undang-undang dan negara. Itu pertama kali yang mengislamkan masyarakat Aceh di situ adalah Syekh Abdul Arif dari Mekah. Kemudian pada abad ke-13 Masehi ada juga para mubaligh yang berperan di bidang tasawuf, yaitu para dai ya, dan memang punya misi untuk berdakwah, itu mengajarkan bidang tasawuf, menyebarkan agama Islam melalui ajaran tasawuf yang dilihat lebih mudah diterima oleh bangsa Indonesia, terutama karena bangsa Indonesia itu sudah mempunyai dasar-dasar ajaran kebatinan, sedangkan tasawuf atau dikenal dengan teologi atau tauhid itu hampir sama dengan ajaran kebatinan, namun bukan ajaran kebatinan, tapi lebih kepada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid kepada kemahaesaan Allah. Sehingga dengan masyarakat yang punya dasar-dasar animisme, dinamisme, kemudian kebatinan itu, maka Islam dengan mudah masuk di Indonesia dengan melalui ajaran tasawuf. Kemudian dakwah Islamnya di Indonesia dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara. Setelah berkembang Islam di Indonesia, maka ada lembaga dakwah Islamnya yang ingin mengislamkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai macam cara dan pendekatan, antara lain melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, itu di surau, di pondok, dan di pondok pesantren. Nah, ini lembaga pendidikan sebagai sarana untuk dakwah Islamiyah di Indonesia lewat surau, madrasah, dan pondok pesantren. Ajaran Islam pertama kali di Indonesia adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sistem bermazhab baik di bidang akidah, fikih maupun tasawuf, akhlak. Dalam bidang akidah, kitab-kitab karangan para ulama Asy'ariyah. Kemudian dalam bidang fikih, kitab-kitab karangan ulama mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Dan dalam bidang tasawuf atau kitab-kitab yang digunakan adalah karangan Imam Ghazali dan ulama Sunni. Jadi di bidang akidah ikut Asy'ariyah, bidang fikih ikut mazhab Syafi'i, kemudian bidang tasawuf atau akhlak Imam Ghazali dan ulama Sunni lainnya. Nah, demikian anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama adalah 1. Kapan masuknya Islam ke Indonesia? Kemudian yang kedua, siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Kemudian yang ketiga, ada berapa carakah Islam masuk di Indonesia? Kemudian yang keempat, mengapa Islam masuk di Indonesia lebih mudah dengan ajaran tasawuf? Sekian pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.